Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang masih tetap tentang pusat studi dakwah. Akan tetapi kali ini saya akan mencoba mengkorelasikan dua buku, antara buku satu dan buku yang ini. Jadinya pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih yang ada di dalam buku manajemen sumber daya manusia ini. Jadinya di sini terdapat yang pertama dibahas itu perencanaan pentingnya perencanaan SDM. Jadinya menggambarkan bagaimana organisasi dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tujuan strategisnya. Jadinya pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu diawali dengan perencanaan SDM, di mana atasan itu merencanakan bagaimana cara dia mengembangkan karyawannya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih produktif lagi. Dan di buku ini dia sangat lengkap sekali pembahasan tentang sumber daya manusia, yang gimana meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Terus yang kedua topik besar yang ada di dalam buku manajemen sumber daya manusia ini adalah rekrutmen dan seleksi, yang dimana menjelaskan tentang metode untuk menarik dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang diperlukan. Jadinya di dalam buku manajemen sumber daya manusia ini dia juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk merekrutmen atau cara menseleksi karyawan yang layak untuk menempatkan suatu posisi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadinya di buku ini kita membahas tentang dibahas tentang rekrutmen dan seleksi. Terus yang ketiga, pembahasan besar yang di dalam buku ini adalah yaitu pelatihan dan pengembangan. Jadinya di sini itu menguraikan pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Jadinya di sini ada pelatihan dan pengembangan bagi karyawan untuk bisa meningkatkan kinerja mereka. Jadinya tidak sebatas kita merencanakan saja, kan, tapi kita juga ada pelatihan dan di sini juga ada pelatihan dan pengembangan. Terus setelah pelatihan dan pengembangan ada dibahas di sini ada evaluasi kinerja, yang dimana membahas tentang berbagai teknik mengevaluasi kinerja karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Sini membahas tentang evaluasi kinerja. Terus yang kelima yang dibahas di sini itu kompensasi dan penggajian. Jadinya setelah kita merencanakan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja, di sini masuk ke dalam benefitnya atau kompensasi dan penggajian. Jadinya setelah karyawan itu bekerja di sini, kita punya kewajiban untuk menggaji mereka, dan di sini membahas tentang bagaimana cara kita memberikan kompensasi dan penggajian. Kompensasi yaitu gimana kesepakatan kerja bagi karyawan dan atasan atau sebuah instansi gitu. Terus yang keenam yaitu hubungan industri, yang dimana membahas aspek hubungan kerja antara karyawan dan manajemen. Kompensasi yang adil dan konstruktif. Terus selanjutnya itu motivasi dan kepuasan kinerja. Di sini juga kita dibahas tentang motivasi dan kepuasan kinerja, di mana cara kita untuk memotivasi karyawan dan supaya membuat karyawan itu puas dengan pekerjaan yang kita berikan gitu. Jadinya di samping kita memberikan job, kita juga perlu
memberikan motivasi bagi karyawan supaya karyawan kita bisa senang bekerja di tempat kita. Terus buku yang kedua yaitu buku Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Dai, yang dimana yang dibahas di sini yang pertama-tama yaitu membahas tentang hakikat dakwah, yang dimana menguraikan makna dan tujuan dakwah sebagai misi utama setiap muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran gitu. Di sini membahas tentang hal tersebut. Terus yang kedua pembahasan yang ada di dalam buku ini yaitu karakteristik seorang dai, yang dimana dijelaskan di dalam buku ini karakteristik seorang dai. Jadinya meniti jalan dakwah ini adalah gimana kita belajar bagaimana sih karakteristik seorang dai yang able untuk terjun ke masyarakat. Jadinya kita belajar tentang karakteristik seorang dai. Terus yang ketiga itu metode dan strategi dakwah. Di sini juga dijelaskan di dalam buku ini ada metode dan strategi dakwah, yang dimana kita memilih metode apa yang kita gunakan dalam berdakwah. Terus strategi apa yang kita gunakan untuk menyampaikan sebuah dakwah kita supaya sampai. Itu yang dibahas di sini, yaitu seperti membahas berbagai metode dakwah yang efektif gitu, baik melalui lisan, tulisan maupun tindakan. Terus tentang bagaimana tantangan dalam berdakwah. Jadinya sini ada tantangan-tantangan yang kita pelajari, yang dimana setelah kita membaca buku ini kita tahu bagaimana tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam berdakwah. Terus yang selanjutnya itu manajemen waktu. Selanjutnya yaitu kisah dan teladan para dai, yang dimana kita belajar gitu bagaimana kisah dan teladan para dai supaya apa kita dapat meniru hal tersebut gitu. Terus selanjutnya saya akan mengkorelasikan kedua buku ini antara manajemen sumber daya manusia dan meniti jalan dakwah bekal perjuangan para dai, yang dimana kedua buku ini sangat berkaitan, yang dimana buku manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dakwah seperti pembahasannya seperti di buku manajemen sumber daya manusia fokus pada bagaimana mengelola karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan strategis melalui perencanaan, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja dan manajemen hubungan kerja. Terus di dalam buku meniti jalan dakwah bekal perjuangan para dai ini, dia itu membahas tentang manajemen SDM. Di sini tidak membahas tentang manajemen SDM secara eksplisit, akan tetapi buku ini menjelaskan tentang pentingnya manajemen diri, waktu, amal bagi seorang dai, serta bagaimana mengembangkan karakter dan motivasi untuk menjalankan dakwah dengan efektif. Terus di mana letak korelasinya? Yaitu dalam konteks organisasi dakwah, prinsip manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi juga diterapkan. Para pemimpin dakwah perlu memilih dan membina dai yang memiliki kompetensi dan akhlak baik serta mengevaluasi efektivitas dalam berdakwah. Jadinya sangat berkaitan menurut saya. Yang itu korelasi yang kedua yaitu tentang motivasi dan kepemimpinan, yang dimana dalam buku manajemen sumber daya manusia dia itu membahas tentang teori motivasi dan bagaimana memimpin, yang dimana pemimpin dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus manajemen SDM juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif. Terus yang kedua yang kaitannya itu buku meniti jalan dakwah ini, dia juga membahas tentang motivasi seorang dai, yang dimana menjelaskan
tentang tugas dakwahnya, yaitu keikhlasan, kesabaran, dan semangat untuk perjuangan di jalan Allah. Selain itu, buku ini juga menekankan pada karakteristik kepemimpinan yang baik seperti integritas dan keteladanan. Terus di mana letak korelasinya korelasi di antara kedua buku ini, yaitu kedua buku ini dia menyoroti tentang peran motivasi dan kepemimpinan dalam mencapai tujuan, baik dalam konteks organisasi maupun dakwah. Jadinya seorang pemimpin yang baik dalam sebuah perusahaan maupun organisasi dakwah perlu memiliki kemampuan untuk memotivasi memimpin timnya dengan baik, yang dimana pemimpin motivasi dari seorang pemimpin atau sebuah atasan adalah sebagai sebuah semangat kerja. Sama halnya seperti dalam kita berdakwah gitu. Kita itu sebagai motivasi atau sebagai seorang motivator untuk bisa memotivasi jamaah kita supaya apa? Jamaah kita itu misalnya kita memotivasi dengan kisah-kisah teladan para rasul dan ulama gitu. Jadinya apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah motivasi bagi jamaah kita. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jadinya antara buku Manajemen Sumber Daya Manusia dan Peniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan para Dai ini, dia sangat berkaitan dan sangat cocok untuk dibaca sebagai teruntuk kita sebagai seorang yang mau menjadi seorang pendakwah dan seorang manajer gitu. Jadinya kalau kita menjadi atasan dalam sebuah perusahaan, perlu kita mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi cukup sekian dari saya tentang pembahasan tentang dua buku ini. Sekian dari saya. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.